Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas ulang tentang materi pertidaksamaan dari logaritma. Kenapa Ibu membahas ulang? Karena memang dari pertemuan sebelumnya ternyata masih banyak yang belum paham dengan pertidaksamaan logaritma, terutama untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Dan lagi pula Ibu akan merevisi sedikit untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma tersebut. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk pertidaksamaan logaritma, seperti yang pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa ada dua konsep untuk pertidaksamaan logaritma. Untuk yang pertama nih ya, untuk nilai A lebih besar dari 1, A itu merupakan basis gitu ya. Ketika basisnya lebih besar dari 1, maka berlaku jika dia A log fx lebih besar dari A log gx, maka kita ambil fungsinya saja dengan catatan tanda pertidaksamaannya tidak berubah ketika A-nya lebih besar dari 1, seperti itu ya. Nah, sebelumnya kan memang konsepnya seperti ini saja ya. Nah, tambahannya adalah harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah fungsi fx dan gx-nya ketika kiri dan kanannya berupa fungsi, maka keduanya harus memenuhi persyaratan, yaitu harus lebih besar dari 0. Seperti itu. Nah, itu harus memenuhi syaratnya. Nanti untuk menentukan penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya, berarti yang dipilih adalah yang memenuhi ke seluruh syaratnya. Berarti kalau misalkan ini ada 1, 2, 3, berarti harus memenuhi 3 syarat. Kalau misalkan fungsinya cuma 1 di sebelah kiri saja, ya berarti ada 2 syarat. Seperti itu. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log x plus 5 lebih besar dari 0. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama seperti pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Kalau dia bentuk ruas kanannya itu belum sama dengan ruas kirinya atau belum dalam bentuk logaritma yang sama, berarti kita harus samakan dulu. Nah, di sini yang sebelah kanan atau ruas sebelah kanan itu adalah 0. Kita ubah ke dalam bentuk logaritma berbasis 3. Gitu ya. Nah, artinya kita tinggal cari aja 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu berapa? 3 pangkat 0 itu 1. Jadi dibuat di sini ruas kanannya 3 log 1. Sehingga sudah sama-sama 3 log, boleh kita coret. Gitu ya. Sehingga kita ambil di sini fungsinya adalah x plus 5 lebih besar dari 1. Kenapa tandanya tidak berubah? Di sini ternyata tanda pertidaksamaan tidak berubah karena A-nya yang mana? Basisnya nih ya. Basisnya 3. 3 itu lebih besar dari 1, sehingga tanda pertidaksamaan awal dan ketika kita ambil fungsinya saja logaritma dicoret, itu tandanya tidak berubah seperti itu. Nah, tinggal kita selesaikan. Tinggal di sini ruas kirinya tinggal x saja. Berarti 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan 1, yang ruas kanannya 1, 5-nya pindah menjadi min 5. Sehingga kita dapat di sini x lebih besar dari min 4. Kita dapat untuk bentuk syarat yang pertama. Nah, lalu kita tentukan untuk syarat yang kedua. Syarat kedua adalah tadi fungsinya harus lebih besar dari 0. Itu syaratnya ya. Fungsinya di sini hanya x plus 5 saja. Yang kanan tidak berupa fungsi. Berarti x plus 5 lebih besar dari 0 syaratnya. Berarti x lebih besar dari 5-nya pindah jadi min 5. Jadi ada 2 syarat di sini. X lebih besar dari min 4, x lebih besar dari min 5. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita buat himpunan penyelesaiannya itu dengan cara membuat garis bilangan. Oke, nah ini garis bilangannya ya. Kita buat garis di sini tadi titiknya itu adalah min 4 dan min 5. Gitu ya. Yang pertama itu x lebih besar dari min 4. Nah, kita buat di sini min 4. Tadi satunya itu adalah min 5 gitu ya. Kita buat dua-dua titiknya sesuai dengan apa yang kita dapat tadi, min 4 dan min 5. Nah, untuk yang pertama x lebih besar dari min 4. Untuk garis bilangan, kalau dia dinyatakan lebih besar berarti ada di sebelah kanan. Kalau lebih kecil adalah di sebelah kirinya. Berarti kalau min 4 lebih
besar, berarti dia kita buat ke sebelah kanan tanda panahnya, gitu ya. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua kita buat lagi garis bilangan. Tadi sama titiknya. Untuk X lebih besar dari min 5, titiknya sama, min 4 dan min 5. Nah, kita ambil min 5-nya karena X lebih besar dari min 5, lebih besar itu kan di sebelah kanan, gitu ya. Sama-sama di sebelah kanan. Nah, bagaimana menentukan penyelesaiannya? Yang himpunan penyelesaian itu adalah yang mendapatkan daerah 2 kali dilewatin. Ini daerahnya dilewatin. Nah, ini juga dilewati lagi. Kenapa ini tidak? Karena ini nggak dilewatin sama yang min 4, gitu ya. Berarti batasnya hanya di sini saja. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu batasnya dari min 4 saja. Ke kanan, kalau ke kanan berarti artinya lebih besar. Berarti himpunan penyelesaian merupakan daerah yang memenuhi kedua syarat, gitu ya. Dia ngelewatin di dua daerah ini, gitu ya. Nah, sehingga himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah X lebih besar dari min 4 saja karena dilalui oleh keduanya. Nah, seperti ini menentukannya. Jadi harus memenuhi kedua syarat. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini contoh yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log 6x plus 5 lebih kecil dari 2 log x plus 27. Nah, dari sini sama syarat pertama. Kalau yang ini kiri sama kanannya sudah sama, lognya berarti tidak perlu ada yang diubah. Langsung kita boleh coret logaritmanya, kita ambil fungsinya. Nah, ternyata di sini tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Kenapa? Karena basisnya 2 lebih besar dari 0. Lebih besar dari 1, salah gitu ya. Nah, berarti kalau dia lebih besar dari 1, dia tidak berubah tanda pertidaksamaannya. Nah, tinggal kita operasikan yang X sama yang X, yang nggak punya X sama yang nggak punya X. 6X, X yang di kanan pindah ke kiri jadi min. Lalu 27 tetap plus 2 pindah jadi min 2. Kita operasikan 6 kurang 1 jadi 5X, 27 kurang 2 jadi 25. Sehingga kita dapat X-nya di sini adalah 25 dibagi 5, sehingga didapat 5. Jadi X lebih kecil dari 5, gitu ya. Nah, ini didapat di sini untuk yang pertama syaratnya. Kita langsung ke syarat yang kedua. Nah, untuk syarat yang kedua itu adalah dari fungsi, tadi kiri kanannya itu fungsi ya. Berarti kita ambil yang kiri dulu, yaitu 6x plus 2. Harus lebih besar dari 0. Ini harus lebih besar dari 0 fungsi yang pertama. Sehingga di sini kita pindahkan 2-nya jadi min 2, 6x-nya tetap. Nah, x-nya berarti pindah jadi ngebagi. Jadi min 2 dibagi 6. Sehingga kita dapat untuk syarat yang kedua x-nya lebih besar dari min 1/3. Gitu ya. Nah, untuk syarat yang ketiga berarti fungsi yang kanan. Fungsi yang kanan itu adalah x plus 27. Harus lebih besar dari 0. Berarti x-nya lebih besar dari min 27. Kita dapat syarat yang ketiga. Nah, kita buat nih di sini garis bilangannya. Untuk yang pertama, untuk X lebih kecil dari 5. Nah, kita buat di sini garisnya 5. Terus di sini ada min 1/3, ada min 27. Gitu ya. Berarti ada 3 nih titiknya. Gitu, karena syaratnya tadi ada 3. Nah, di sini untuk syarat yang pertama X lebih kecil dari 5. Kalau lebih kecil ke kiri, berarti kita buat garisnya adalah ke kiri. Gitu ya. Untuk yang kedua, untuk X lebih besar dari min 1/3. Tadi titiknya 5, min 1/3, min 27. Min 27 paling kiri, paling kecil dia ya. Nah, berarti kalau dia lebih besar dari min 1/3, lebih besar itu ke kanan. Kita buat ke kanan tanda panahnya. Nah, lalu untuk yang ketiga syaratnya adalah X lebih besar dari min 27. Nah, berarti di sini ada titik 5, min 3 sama min 27. Gitu ya. Kalau dia lebih besar berarti ke kanan. Kita buat dia ke kanan. Nah, yang memenuhi dari ketiganya dia dilewatin. Yang mana batasnya? Ini. Gitu ya. Ini batasnya karena dia ke kanan, mulai ke kanan. Nah, ini mulai ke kirinya dari sini. Nah, sehingga ini daerah penyelesaiannya, yaitu di antara. Nah, di antara mana? Di antara min 1/3 dan 5. Gitu ya. Jadi X lebih kecil dari 5 dan X lebih besar dari min 1/3, atau di antara min 1/3 dan 5. Nah, dibuatnya seperti ini untuk himpunan penyelesaiannya, memenuhi ketiga syaratnya. Nah, seperti itu ya untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan logaritma. Oke, nah untuk sekarang untuk A-nya itu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Artinya dia nanti bentuknya pecahan. Nah, apa di sini yang mempengaruhi? Kalau dia A-nya antara 0 dan 1, berarti nanti tanda pertidaksamaannya menjadi berubah. Ketika awalnya lebih besar, berarti nanti diambil fungsinya tapi tandanya jadi lebih kecil. Ingat, lihat
basisnya terlebih dahulu untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, syaratnya juga sama. Fx dan Gx-nya harus lebih besar dari 0. Nah, itu memang harus ya syaratnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari setengah log 3x min 7 lebih kecil dari setengah log x plus 8. Nah, di sini berarti untuk syarat yang pertama, karena sudah sama-sama setengah log, kita boleh coret. Ambil fungsinya. Nah, kita lihat di sini tanda pertidaksamaannya berubah. Kenapa bisa berubah? Karena A-nya antara 0 dengan 1, yaitu setengah. Gitu ya. Lihat di sini tanda pertidaksamaannya berubah. Harus perhatikan baik-baik. Pertama lihat dulu ini. Lihat dulu A-nya, oh ternyata A-nya antara 0 sama 1 berarti berubah. Kalau A-nya lebih besar dari 1 berarti tidak berubah. Paham ya? Nah, tinggal kita operasikan X sama X, tidak punya X sama yang nggak punya X. 3X, X-nya pindah jadi min X, lalu 8, min 7-nya pindah jadi plus 7. Sehingga didapat 2X lebih besar dari 15. Nah, X-nya adalah lebih besar dari 15/2. Kita dapat untuk syarat yang pertama. Nah, lanjut untuk syarat yang kedua di sini, berarti fx-nya harus lebih besar dari 0. Fx-nya tadi adalah 3x min 7, lebih besar dari 0. Berarti 3x lebih besar dari 7/3. Gitu ya, syarat kedua. Syarat yang ketiga, fungsi yang satunya lagi yang sebelah kanan, yaitu x plus 8 lebih besar dari 0. Berarti x-nya lebih besar dari minus 8. Sampai sini diapakan? Kita buat garis bilangannya. Yang pertama, untuk x-nya lebih besar dari 15/2. Nah, kita buat titiknya dulu. Tadi titiknya 15/2, 7/3 sama minus 8. Minus 8 paling kecil, berarti paling kiri. 15/2 itu paling besar. 15/2, 7/3. Nah, ini minus 8, paling sebelah kiri. Gitu ya. Jadi untuk garis bilangan sesuai dengan besarnya. Nah, ini mintanya x lebih besar dari 15/2. 15/2 di sini. Kalau lebih besar kanan, berarti dibuat garisnya ke kanan. Gitu ya. Untuk yang kedua syaratnya, untuk x lebih besar dari 7/3. 7/3 itu yang mana? Di tengah-tengah dia. Gitu ya, di antara 15/2 dan min 8. Sama lebih besar, berarti artinya dia ke kanan. Gitu ya. Lalu untuk yang ketiga, untuk x lebih besar dari minus 8, berarti untuk titik minus 8 di sini ke kanan apa ke kiri? Karena lebih besar berarti ke kanan. Nah, kita lihat yang dilalui untuk daerah ketiganya yang mana? Ini dia ngelalui nih. Nah, ini dia ngelaluin. Ini dilaluin lagi, berarti dia kena nih daerahnya. Ini enggak. Nah, ini juga dia melalui lagi. Nah, berarti daerah yang dilalui ketiganya itu batasnya yang mana? Yang ini. Batasnya 3-3. Dia ada. Gitu ya. Kalau ini kan ini nggak ada, ini ada. Terus ini nggak ada, ini ada. Gitu kan? Lihat aja daerahnya seperti itu. Kalau ini kan ada 3-3-nya. Sehingga ini daerahnya, nah kan lebih besar berarti ke kanan semua daerahnya. Gitu ya, karena kena semua di sini. Nah, sehingga di sini HP-nya adalah X lebih besar karena ke kanan berarti lebih besar dari 15/2. Nah, ini HP-nya. Gitu ya, harus menentukan himpunan penyelesaiannya harus hati-hati gitu ya. Oke, untuk contoh selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari setengah log x plus 3 lebih besar dari setengah log 4. Nah, kalau ini sebelah kiri aja fungsinya ya, nggak kiri kanan. Syarat yang pertama, kita lihat sudah setengah log nih, sama-sama setengah log, berarti boleh dicoret. Kita ambil fungsinya dengan catatan, lihat. Basisnya setengah, berarti tanda pertidaksamaannya berubah. Itu yang paling awal sekali. Harus tentukan ini. Kalau ini udah salah, ke bawahnya juga pasti salah. Gitu ya. Nah, berarti di sini x plus 3 jadi lebih kecil dari 4 karena awalnya lebih besar. Karena dia basisnya setengah, berarti berubah tanda jadi lebih kecil. X plus 3 lebih kecil dari 4, sehingga x-nya ini tadi berubah ya. Lalu x-nya menjadi 3-nya pindah, 4 dikurang 3, jadi x lebih kecil dari 1. Syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua, karena ini hanya x plus 3 saja fungsinya, berarti kita buat di sini x plus 3 lebih besar dari 0, berarti x-nya lebih besar dari min 3. Sampai sini baru deh kita buat garis bilangannya. Oke, untuk garis bilangannya di sini yang pertama adalah karena titiknya ada 1 sama min 3, berarti kita buat di sini ada 1 sama min 3. Min 3 lebih kecil jadi di kiri ya. Mintanya lebih kecil dari 1. 1 lebih kecil berarti ke kiri. Kita buat garisnya ke kiri. Lalu untuk garis bilangan yang kedua, untuk x lebih besar dari minus 3. Tadi 1 sama minus 3 gitu ya. Nah, berarti kalau lebih besar ke kanan. Nah, daerah yang dilalui keduanya yang mana? Ini laluin, ini enggak.
ini dilalui, ini dilalui, ini enggak, ini dilaluin, gitu kan ya daerahnya. Berarti yang dua-duanya yang mana batasnya? Ini, gitu ya, antara -3 sama 1. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, berarti himpunan penyelesaian merupakan daerah yang memenuhi kedua syarat. Yang mana? Yaitu X-nya itu di antara -3 dan 1, atau X lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari -3. Dibuat tulisannya seperti ini. Bisa ya, jadi harus memenuhi syaratnya. Jadi nggak cuma di awalnya, harus memenuhi syaratnya juga, lalu tentukan dengan garis bilangan. Gitu ya, itu yang memang Ibu revisi dari pertemuan sebelumnya. Oke, untuk latihannya dicoba di rumah, jangan sampai salah lagi gitu ya. Perhatikan baik-baik contohnya, karena contohnya juga nggak jauh beda gitu ya sama soalnya. Jadi kamu harus perhatikan baik-baik langkahnya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan. Bisa via WhatsApp atau nanti Ibu buka untuk Zoom-nya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau memang masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.